video kali ini saya ingin berbagi tutorial mengenai cara pengerjaan regresi linear berganda di SPSS. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu ya, untuk regresi linear berganda itu adalah regresi linear yang menggunakan atau membutuhkan satu variabel dependen yaitu Y dan minimal dua variabel independen yaitu X. Kenapa harus minimal 2? Karena regresi linear berganda minimal harus memiliki dua variabel. Jika hanya satu variabel, maka disebutnya regresi sederhana. Oke, di bawah sini ada contoh motivasi belajar X1 dan jam belajar X2, dan di sini juga ada nilai ujian Y. Nah, ini adalah variabel-variabel yang bakal kita gunakan untuk menghitung SPSS. Nah, kita langsung balik ya. Kita langsung lihat aja ya. Di bagian data responden yang telah saya buat di sini, ini saya udah ngebuat sebuah data responden yang bakal kita jadiin olah data di SPSS. Nah, caranya itu kalian tinggal klik aja di sini. Nah, copy sampai sini ya. Jika sudah, tinggal di copy aja CTRL-C lalu dipaste di SPSS. Bagian data view, lalu klik di sini dan CTRL-V gitu ya. Nah, nanti di sini data-data yang kalian copy bakalan masuk ke sini nih. Setelah jadi seperti ini, kalian tinggal masuk aja ke bagian variabel view. Nah, variabel view ini kalian perlu isi sesuai dengan topik yang kalian ingin bahas nih. Misal kalian membahas tentang motivasi belajar. Nah, lalu di bagian variabel nih, misalnya kalian membahas mengenai motivasi belajar. Nah, isinya motivasi belajar. Nah, kalau misalnya di sini kalian membahas tentang hal lain, kalian bisa sesuaikan dengan apa yang kalian bahas ya. Di sini aku mencontohkannya dengan motivasi belajar, jam belajar, dan nilai ujian. Oke, langsung aja balik. Kalian bisa isi seperti ini. Kalau misalnya udah nih, kalian bisa lanjut nih ke sini. Biasanya di bagian desimal itu isinya adalah 2. Kalian ratakan aja ya, semuanya jadi 0. Lalu di bagian label di sini kalian samakan aja di sini seperti ini. Cuma di bagian sini nggak usah pakai underscore ya, biar lebih jelas aja. Kalau misalnya kalian udah sampai di titik ini, berarti kalian udah bener nih langkah-langkahnya. Selanjutnya kita tinggal klik nih analyze, lalu kita masuk ke regression, lalu linear. Nah, setelah ini kalian akan melihat ya, di sini ada nilai ujian dan bawahnya ini motivasi belajar dan jam belajar. Kita lihat lagi di sini. Motivasi belajar dan jam belajar itu adalah variabel X1 dan X2, sedangkan nilai ujian adalah Y. Kita lihat di sini variabel dependen adalah Y, berarti nilai ujian itu kita masukkan ke bagian dependen ya, nilai ujian di sini. Nah, bagian bawahnya itu adalah independen. Independen itu berarti tadi X1 dan X2, motivasi belajar dan jam belajar, langsung kita masukin ke sini. Lalu bagian statistiknya di sini bagian R squared sampai collinearity diagnostic itu di checklist semua ya, 4 kotak. Lalu kalau misalnya sudah, tinggal di continue. Kalau misalnya sudah, tinggal di oke aja, nanti bakalan muncul data seperti ini. Setelah muncul data seperti ini, kita fokus ke bagian model summary. Di bagian model summary itu ada R dan R square. R dan R square itu adalah, nah yang ini R dan R square. Di sini R 999. Nah, satunya lagi 998. Nah, berarti nilai R square sebesar 0,65, berarti variabel ini harusnya 998 nih. Nah, seperti ini ya.
Nilai R² sebesar 0,998 berarti variabel motivasi belajar dan jam belajar mampu menjelaskan 99,8% variasi nilai ujian. Lalu di bagian bawahnya ini ada ANOVA. Nah, kita balik lagi ya ke sini. ANOVA yang kita lihat itu adalah bagian signifikansi atau SIG ini ya. Nah, ya hasil yang kita dapat itu adalah kurang dari 0,1. Nah, kita balik lagi di sini. Karena nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05, maka model regresi layak digunakan. Lalu kita masuk ke bagian koefisien uji T. Di sini ada nilai T dan nilai SIG ini saling berhubungan satu sama lain, dan di sini kita bisa lihat di bagian yang kelompok koefisien ini. Nah, kita lihatnya di bagian T dan SIG ya. Nah, yang kita jadiin patokan tuh yang bagian ini nih, kurang dari 0,01. Nah, kita balik lagi. Nilai SIG, variabel motivasi belajar adalah kurang dari 0,001, sehingga motivasi belajar berpengaruh signifikan terhadap nilai ujian. Lalu di sini kita langsung masuk ke bagian persamaan regresi. Rumusnya adalah Y konstan plus X1 plus X2. Dari mana konstan? Nah, kita ambilnya itu adalah dari sini. Ini adalah konstan. Nah, motivasi belajar itu adalah X1 dan jam belajar itu adalah X2. Berarti rumusnya adalah konstan 1144 ditambah motivasi belajar yaitu 0,937. Kenapa bisa 0,937 di sini? Di depan koma itu sebenarnya ada 0. Cuma kalau di dalam SPSS 0 itu dihilangkan karena dia bukan termasuk angka yang transparan lah, intinya angkanya itu transparan kalau di SPSS di bagian koma depan sini. Nah, jadi 11644 ditambah motivasi belajar 937 ditambah jam belajar yaitu 0,120. Nah, kita masuk ke sini. Jadi hasilnya adalah ini ya, Y sama dengan 11 titik 964 plus 0,937 plus 0,120. Berdasarkan hasil analisis diperoleh persamaan regresi yaitu seperti ini. Lalu persamaan tersebut menunjukkan bahwa motivasi belajar dan jam belajar memiliki pengaruh positif terhadap nilai ujian. Artinya semakin tinggi motivasi belajar dan jam belajar, maka nilai ujian cenderung meningkat. Oke, jadi kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis linear berganda, diperoleh nilai R² sebesar 0,998 yang menunjukkan bahwa motivasi belajar dan jam belajar mampu menjelaskan 99,8% variasi nilai ujian. Hasil uji T menunjukkan bahwa motivasi belajar berpengaruh signifikan terhadap nilai ujian dengan nilai signifikansi kurang dari 0,01. Sedangkan jam belajar tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai ujian karena memiliki nilai signifikansi sebesar 0,592. Oke, demikian tutorial analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS. Terima kasih atas perhatian yang diberikan and see ya.